Jadi dia ada Siap, siap. penghormatan dia terhadap aturan-aturan itu. Internasional. Ya, Sementara Hamas enggak, Pak. Dia membabi buta, Pak, serangannya. Contoh, ya. kalau saya lihat di TV Al Jazeera atau di YouTube Live, itu kan tentara Israel udah pada siap tuh ya, angkatan darat, artileri gitu kan, pada baris gitu kan, tank jejer gitu kan. Sedangkan Netanyahu kan udah nyatain perang, Pak. Kenapa nggak langsung masuk aja gitu, Pak, terobos, Pak, hajar gitu kan? Apa dia nunggu instruksi dulu gitu, Pak Ponto? Atau gimana tuh? Saya jadi ngeliatnya dia hanya duduk-duduk, dia kayak standby doang gitu ya, tentara-tentara itu, Pak. Nah itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini pertanyaan bagus ini, Pak. Ini memang harus TNI yang jawab, Pak. Iya, iya jelas dia sedang menunggu saat yang tepat untuk dia menyerang. Ya, apa Kan yang dia- tepat, Pak? Sudah Ini. punya latar belakangnya yang sudah punya lain, penyampaiannya itu lain. Luar biasa. Ini ada Henry Latif, Pak. Kita kasih lewat dulu, Pak. Ya. Henry Latif, rakyat jelata, silakan. Henry Latif, Ya sore, Pak. selamat sore. Benar, Pak. Sore. Mau nanya nih sama Pak Ponto. Ya. Kalau saya lihat di TV Al Jazeera atau di YouTube Live, itu kan tentara Israel udah pada siap tuh ya, angkatan darat, artileri gitu kan, pada baris gitu kan, tank jejer gitu kan. Sedangkan Netanyahu kan udah nyatain perang, Pak. Kenapa nggak langsung masuk aja gitu, Pak, terobos, Pak, hajar gitu kan? Apa dia nunggu instruksi dulu gitu, Pak Ponto? Atau gimana tuh? Saya jadi ngeliatnya dia hanya duduk-duduk, dia kayak standby doang gitu ya, tentara-tentara itu, Pak. Nah itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini pertanyaan bagus ini, Pak. Ini memang harus TNI yang jawab, Pak. Iya, iya jelas dia sedang menunggu saat yang tepat untuk dia menyerang. Ya, apa Kan yang dia- tepat, Pak? Ya jelas Dia dia basmi aja siapkan. udah selesai, bubar seminggu kelar, Ya. Pak. Ini kan dia sedang apakah saya mau turunkan serangan darat atau belum ini? Kalau untuk serangan darat maka kan logistiknya bagaimana, manusianya bagaimana. Jangan lupa dia baru tarik orang-orang itu baru balik lagi kan, baru menyesuaikan diri lagi itu orang-orang itu. Mungkin dia sedang latihan dulu beberapa hari, dia siapkan dulu. Betul, karena itu banyak yang diundang Kan, banyak volunteer itu, Pak. Kan Dari orang-orang baru datang. 300.000 itu volunteer loh, Pak. Volunteer Nah, ya, itu dia. IDF. Nah, itu bisa saja dia sekarang sedang latihan dulu. Kan biasa kita ada latihan dulu, latihan Simulasi. kecil-kecil dulu. Simulasi. Ya, untuk menyesuaikan diri karena kalau serangan darat pasti dia akan pakai tank-tank. Ya. Nah, bagaimana ini serangan tank ini untuk turun itu? Coba kita tunggu seperti apa ini. Apakah dia akan melanjutkan dengan serangan darat? Nah, karena apapun juga Netanyahu kita lihat apakah dia akan perintahkan itu untuk turun atau bagaimana? Kita tunggu. Tapi waktu protective edge turun loh, Pak. Nah, Lain juga loh, Pak. Nah, kalau makanya dia sudah turun meninggal, kan? tank itu karena hasil wilayah tempat tank itu menginjak itu nanti jadi wilayah Israel itu. Iya, benar. Itu. Mereka punya prinsip tanah yang kau injak menjadi Iya. milik. Itu, Pak. Lah, bukan Yosua 1 itu ayat prinsip 8. perang, Pak. Itu prinsip perang kuno ya dari dulu begitu. Ya. Ya, Yosua 1 ayat 8 prinsip perang kuno. Makanya dia nyatakan perang. Saya nyatakan perang, on the war. Jadi wilayah-wilayah yang dia duduki jadi wilayahnya dia. Itu. Ya, Pak, luar biasa. Mantap kali nih. Ini ada Pak Prawira nih, rakyat jelata. Lanjut, Pak Prawira. Ini tim Amerika lagi pada tidur, Pak, jam segini, Pak. Belum bangun, Pak. Nanti malam jam 9 baru tim Amerika pada masuk. Besok kita dengan Ibu Koni jadinya besok, Pak, jam 3 sore besok. Ya. Berharap kalau Pak Ponto bisa masuk, wah Ya, kita senang, Pak. kalau aku. Ya, karena Bu Koni itu kalau ada Pak Ponto, terus ilmunya keluar semua gitu, Pak. Mungkin gengsi kan? Keluar semua ilmunya. Pak Prawira, silakan. Ya, selamat sore, Pastor Paul. Ya. Iya, iya. Ini kan temanya tentang betulkah Rusia pro Hamas, US pro Israel. Ya. Oh, enggak, itu buat besok aja. Yang Rusia dan Amerika buat Ibu Koni itu PR-nya. Yang hari ini kita update media, dusta media dan para pakar Timur Tengah aja itu. Hari ini kita bongkar.
Oh, ya saya mau bicara tentang Kalau yang pro Rusia Amerika besok aja disimpan pertanyaannya buat besok oleh itu besok, dengan Ibu besok Koni. jam berapa? Jam Sama sama jam 3 atau? sore ya dengan Oh, Ibu jam Koni 3 ya. sore. Kalau ini Oh, narasumbernya ini dengan Pak Ponto. Saya hanya kebetulan Pak Ponto itu kemarin banyak bicara di media dan tajam sekali. Sementara para pakar-pakar Timur Tengah lainnya, wah kelihatan ini sekali nggak menguasai materinya ya. Tadi Oh. garbage in garbage out. Nah, makanya ini kita ada Pak Ponto hari ini luar biasa sekali kita nih. Oke. Ya udah berarti biasanya besok aja paling Besok untuk yang Rusia besok aja. dan Amerika apakah benar Iya. pro itu besok ya. Ini Besok, AK2 lanjut AK2 langsung. Oke. Sebelum nanti kita mau bahas pertanyaan dari saya berikutnya yang lebih tajam lagi. AK2 silakan. Ya, shalom Pak Paus, shalom Ya, Pak narasumber Ponto. kita Pak Ponto ya, bukan Shalom. saya ya. Silakan. Iya, shalom Pak Ponto. Shalom. Izin bertanya Pak, Hmm. kalau saya perhatikan kok itu senjatanya Hamas itu kok kayaknya banyak banget ya, nggak habis-habis. Roket, mortir, dan lain sebagainya. Apakah mungkin ya, maksudnya itu senjata semua diimpor dari Irak, apa dibuat di dalam mereka sendiri ya, itu aja sih. Saya heran kok kayaknya Betul. roketnya nggak habis gitu, selalu ada, selalu ready. Pertanyaan dari mana ya? Bagaimana mungkin itu bisa lolos masuk ke wilayah Gaza ya? Iya, ya betul. Ya, kan hanya Ya. bisa melalui Mesir atau melalui Israel jalurnya mereka. Iya Pak Ponto. Mohon jawaban dari Pak Ponto. Ya, makasih. Pak Ponto, ini gimana tuh ya? Bahkan itu senjata-senjatanya yang aneh-aneh mereka punya semua kan? Ya kan, ya itu jalur Mesir itu yang paling Mesir, yang paling apa itu jalur Mesir. Kalau jalur Israel pasti tidak mungkin. Jadi dia bisa dari jalur Mesir dan masuknya sudah pasti masuknya itu tidak jadi satu. Masuknya dipreteli, nanti baru disambung di sana, preteli. Itulah sebabnya sebenarnya Israel sudah tahu, makanya dia tutup satu persatu kan itu jalan masuk. Jalan masuk itu coba sekarang tinggal mana yang belum ditutup? Tinggal dari ujung Mesir sana kan, yang selatan, yang Udah dibom Pak kemarin Pak. yang jalan masuknya kan, Jalur lautnya, jalur penyeberangan. penyeberangannya. Ya dibom. Tapi saya nggak tahu ditutup apa enggak, tapi dibom kemarin. Nah itu kita tinggal lihat ditutup apa enggak. Kan selama ini ya kalau jalur itu punya orang kan tidak diganggu sama dia. Oh itu di luar wilayah saya. Ya karena Iya, punya iya. Mesir ya Pak ya, Nah. wilayahnya Mesir soalnya. Iya, iya. Iya kan Iya. itu wilayah Mesir. Enggak kayak Indonesia, wilayah orang pun kita ganggu di laut. Benar. Jadi memang ada, jadi ternyata Israel perang pun masih ikut hukum internasional ya Pak. Oh Ya? iya, Dia nggak mau cari musuh baru ya. dia masih coba lihat dia bikin gambar itu West Bank itu Gaza. Kan ada fishing ground dia tulis 12 mil baru dia mana kita pernah mau bikin seperti begitu itu. Jadi dia ada penghormatan dia terhadap aturan-aturan itu. Internasional. Ya, Sementara Hamas enggak Pak, dia membabi buta Pak serangannya. nah makanya dia membabi buta dia. Ya penting dia sebenarnya orang di dunia pun, di dunia Arab pun sekarang sebenarnya sudah mulai berubah. Kalau dulu mereka semua itu adalah untuk perang, sekarang mereka sebenarnya ternyata enak-enak kalau nggak perang kok. Lihat Qatar, lihat itu di Abu Dhabi sekarang kayak apa. Mereka Iya, siap. sudah mulai merasakan oh ternyata menikmati hidup itu lebih enak daripada menikmati perang. Terus untuk apa kita berperang terus-menerus kan itu? Siap. Nah, ini dalam Timur Tengah sedang dalam arah ke sana. Siap. Kan itu. Jadi izin Pak, kalau ada kemungkinan nggak Pak, kalau ya mungkin Mesir dan Irak memang terlibat ya untuk penyelundupan senjata dan support untuk Hamas Pak. Kalau support secara diam-diam bisa, tapi kalau support secara negara akhirnya enggak. Karena dia mikir-mikir support negara diganggu sama ya Israel, ekonominya, Mesir ekonominya buah-buahan itu dari Israel. Nah mungkin pertanyaannya mendingan begini Pak, kalau Mesir kan nggak mungkin, tadi kita udah bahas masalah perekonomian, dia juga lagi bangkrut ya. Iya, Indonesia mungkin nggak Pak kirim TNI ke Israel Pak? ya nggak mungkin lah.
Nggak, alasannya kan gini Pak. Indonesia ini kan TNI-nya banyak nganggur Pak. Daripada kirim ke Papua, mendingan kirim ke Israel kan Pak. Terus di sana mau ngapain di sana kita itu? Ngopi Sana. Pak sama saya Pak. Nggak, tapi Kalau- serius Pak, maksudnya kan Indonesia Ini. secara official Bukan. Indonesia ini banget memihak Palestina. Bahkan ini Kalau- Hamas pun dibela-bela. Kenapa nggak kirim tentara aja sekalian Pak? Pemikirannya pemerintah apa Pak? Lah kan presiden memerintahkan supaya segera berhenti itu perang kan gitu. Ya kan Tapi pas bagaimana- perdamaian suruh supaya jangan perang kan? Nah, tinggal sekarang kan bagaimana? Apakah kalau nanti ada gencatan senjata, terus ada pasukan perdamaian, baru Indonesia bagiannya kan begitu-begituan itu di Libanon, pasukan perdamaian kirim menjaga perdamaian kan itu. Ya kita tunggu aja, ada ndak itu nanti. Libanon kan sudah kan ada, kita kirim. Ada, saya tahu. Ada. Tapi kalau ikut perang nggak mungkin ya Pak? Oh, ikut perang enggak lah, enggak ada. Kita dilarang untuk ikut perang, ikut membela negara lain enggak boleh. Dicabut kewarganegaraan itu. Oh, tapi kalau atas nama TNI juga nggak boleh Pak? Enggak boleh, tetap berperang untuk negara lain enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Dan kalau misalnya nih Pak, misalnya nih ada perang kawasan Pak, pada perang kawasan misalnya di Asia Tenggara nih, Singapura diserang sama Cina misalnya, atau diserang sama Amerika deh misalnya kan. Lalu Indonesia bisa ikut berperang dengan Singapura? Enggak boleh. Tetap nggak boleh Pak? Tetap enggak boleh. Tetap Kalau nggak misalnya boleh. kayak dulu kan zaman Perang Dunia Kedua kan bisa Amerika bisa turun semua kan, Iya, waktu itu ada dijajah sama perjanjian, kan? waktu dijajah sama Jerman, dia bersekutu dengan Inggris, dengan Amerika, bikin satu aliansi, lalu lawan Jerman kan. Nah ini kalau Itu terjadi ini, enggak ada. Makanya saya bilang di ASEAN Indonesia itu alone. Hah? Kalau alone sendiri. Oh, Kalau Singapura itu dia punya perjanjian dengan dengan Australia itu namanya FPDA, Five Power Defense Arrangement atau Agreement. Nah itu, jadi kalau Singapura diserang, Malaysia akan membantu, Australia turun. si Bolkiah itu Five Power Defense itu dia ikut. Lah kalau si Filipina diganggu, Amerika di belakang. Kalau Thailand terus Vietnam, Cina di belakangnya kan. Indonesia nggak ada di belakang. Ada Pak, Palestina, Hamas Pak. FPI di belakang Indonesia kan. FPI itu. Siap berperang. Nggak ada kita. Jadi, ya kan? Wah, berarti kalau benar-benar hancur-hancuran ya hancur-hancuran Indonesia nih Pak ya. Ya memang kita lahirnya dari Laskar kok. Kan Ya. TNI itu Iya betul. lahirnya TNI kan dari gerilya. tiga sumber TNI kan. Laskar, lalu Peta, lalu Kenil. Kenil itu buatan Belanda, Peta buatan Peta Jepang, buatan Jepang, Laskar made in Indonesia. original orang desa. Original, ya. Original Makanya desa. Budaya Laskar inilah yang terpeliharakan untuk FPI, untuk Banser, untuk itu kan budaya Laskar itu. Laskar Betawi, ya kan? Ya. Jadi itu laskar-laskar semua itu. Laskar-laskar. Yang memang satu saat mereka bisa dimobilisasi. Sebenarnya itulah yang kekuatan Indonesia yang benar. Itulah yang dipakai sama Pak Nasution kan melihat ini laskar-laskar itu. Nah beda kalau di luar sana enggak mengenal laskar-laskar gitu kan dia. Jadi kita harus melihat perbedaan. Nah, si Hamas itu sebenarnya kalau di kita itu partai politik yang bersenjata. Makanya dia ikut pemilu kan. Fatah, Hamas kan ikut pemilu. Ya.
Iya kan, ikut pemilu dia. Hmm. Jadi dia itu parpol, kalau di kita itu parpol yang punya kekuatan Punya itu, militer. punya militer ya. Ya, parpol yang punya militer. Ya. Oh, Ya kita dulu wah, ini sama. luar biasa ini ya informasi ini ya. Mhm. Tapi itu Hampir bagus sama apa dengan enggak Pak? kita. Itu lebih menguntungkan atau sebenarnya jadi rapuh Pak? Karena kan jadi tidak terkoordinir kan? Nah, ujungnya itu makanya kita dulu itu yang pertama dikumpulkan itu kan para laskar. Nah, ingat kita itu setelah merdeka terjadi pemberontakan itu kan karena laskar ini bagaimana mereka dilucuti senjatanya kan. Ya. Makanya terjadinya perang Karmosakar terjadi itu kan sebenarnya dari laskar-laskar dulu. Dari laskar, betul. Dari Permesta, laskar. TITI itu laskar Permesta. semua itu, betul. Nah, ketika zaman Bung Hatta mau rera judulnya kan Revolusi rakyat. revolusi rasionalisasi rera itu. Revolusi rasionalisasi. Ya, ya, Kalau ya. belakangnya itu rasionalisasi, depannya aku lupa itu itu apa? Reposisi rasionalisasi. Bung Hatta ya Pak? Bung Hatta. Nah, dari situlah mulai terjadi pergolakan-pergolakan itu karena Bung Hatta mau merasionalisasi para peta yang sudah yang sekian banyak itu. Nah, di kita kalau keterusan makanya Bung Pak ini kan Nasution membentuk IPKI kan. IPKI. Partai IPKI. Ikatan apa itu? Perikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia kan IPKI, Pak Nasution kan. Nah, untuk IPKI ini tidak diisi oleh militer-militer yang masih bersenjata. Kalau dia diisi militer bersenjata, jadilah bangsa Hamas itu. Jadilah Hamas itu. Ini dari Galarua, Pak Santi Amer sama Itu. Ibu Lis atau yang ini pengurus Galarua yang lain pada kemana nih? Kok nggak ada yang komentar ini? Ini lagi kita live kan di TV Galarua juga Pak, di pakai Bapak juga nih lagi.